warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wilda Pratiwi Aryadini Aramsari, kelas 6D dengan NPM 1910631050114. Mata kuliah Inovasi Pendidikan, dosen pengampu Dr. Dadang Rahman Munandar, MPD, Prodi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Singapura Bangsa Karawang. Akan menjelaskan tentang inovasi pendidikan, media pembelajaran visual berbasis Canva dengan materi main, median, dan modus untuk kelas 8 sekolah menengah pertama semester 2. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang media pembelajaran berbasis Canva dengan materi main, median, dan modus untuk tingkat pendidikan sekolah menengah pertama kelas 8 semester 2. Berikut penjelasan dasar mengenai fitur dan keunggulan yang bisa didapat dari penggunaan Canva sebagai media pembelajaran visual. Canva adalah platform desain grafis yang digunakan untuk membuat grafis, media sosial, presentasi, poster, dokumen, dan konten visual lainnya. Aplikasi ini juga menyediakan beragam contoh desain untuk digunakan. Beberapa keunggulan yang dimiliki program desain Canva ini adalah: 1. Memiliki beragam desain grafis, animasi, template, dan nomor halaman yang menarik. Yang kedua, dapat mendesain media pembelajaran kapanpun dan dimanapun tanpa harus menggunakan laptop, tetapi juga dapat menggunakan handphone. Yang ketiga, pada media Canva, hasil yang telah kita buat dapat diunduh dengan beragam format, baik dalam bentuk PDF maupun JPG. Nah, untuk menerapkan prestasi dapat dilakukan secara offline dan dikolaborasikan dengan media lainnya. Jadi, media pembelajaran visual menggunakan Canva ini dibuat dengan menggunakan aplikasi Canva dan dibantu dengan Microsoft PowerPoint untuk menambahkan gerakan pada animasi. Nah, selain itu, melalui program Kemendikbud dengan pemberian akun belajar.id kepada seluruh guru jenjang SD, SMP, SMA, SMK, dan SLB dengan menggunakan akun belajar bisa dimanfaatkan untuk mendaftar pada platform Canva for Education. Canva for Education adalah Canva dengan akses premium gratis untuk para guru. Seperti akun premium atau pro berbayar, Canva memberikan fasilitas pro tersebut secara cuma-cuma untuk guru, sehingga guru dapat membuat presentasi, dekorasi kelas, infografis, lembar kerja, rencana pembelajaran, dan banyaknya lagi secara bebas tanpa harus membayar. Ada banyak template dan desain yang tersedia, bisa dimanfaatkan untuk membuat media pembelajaran digital, diantaranya bahan paparan materi, e-modul, komik pembelajaran, poster pendidikan, dan lain-lain. Berdasarkan info pada web Canva for Education, berikut kelebihan jika kita telah mendapatkan akunnya, yaitu yang pertama lebih dari 420.000 template, yang kedua lebih dari 75 juta foto stok, video, dan grafis premium yang dapat digunakan secara gratis, yang ketiga lebih dari 3.000 font, yang keempat publikasikan tugas dan aktivitas untuk siswa, yang kelima akses konten kamu dari Google Drive, Dropbox, dan folder. 6. Buat desain kamu menarik dan Bitmoji, Gipi, dan YouTube. Yang ketujuh, bagikan desain kamu dari Google Classroom, Microsoft Teams, dan lain-lain. Nah, berikut untuk melihat contoh lebih jelasnya dari hasil pembuatan media pembelajaran visual berbasis Canva dengan materi main, median, dan modus, berikut tampilan contohnya yang telah saya buat. Memahami main, median, dan modus. Analisis statistik adalah metode khusus untuk menganalisis data penelitian kuantitatif. Dalam statistik, penting untuk menentukan main, median, dan modus dari suatu data. Singkatnya, main adalah rata-rata dari kumpulan data, median, nilai tengah dari kumpulan data, dan modus adalah angka yang paling sering muncul dalam kumpulan data. Contoh soal. Ada 4 laki-laki di kelas 9. Tentukan main, median, dan modus dan menggunakan kumpulan data berikut. Nama anak laki-laki, tinggi dalam sentimeter. Nah, rumus untuk mencari main.
Min sama dengan jumlah semua nilai dibagi banyaknya data. Nah, langkah mencari min yang pertama jumlahkan semua nilai dalam kumpulan data. Kedua, bagi dengan jumlah data pada kumpulan data. Dalam contoh ini akan menjadi 176 ditambah 178 ditambah 178 ditambah 189 sama dengan 721. 721 dibagi banyaknya data yaitu 4 sama dengan 180,25. Maka min data tersebut adalah 180,25 cm. Nah, kemudian ada rumus untuk mencari median. Nah, ada perbedaan rumus untuk bilangan ganjil dan bilangan genap. Jika n-nya ganjil, maka mediannya n plus 1 per 2. Jika n-nya genap, mediannya n per 2 ditambah n per 2 plus 1 dibagi 2, di mana n adalah jumlah seluruh frekuensi. Nah, langkah mencari median yang pertama, susun semua data dari yang terkecil sampai yang terbesar. Yang kedua, tentukan data yang di tengah. Nah, pada contoh ini karena angka genap, maka ada dua angka yang berada di tengah. 176, 178, 178, dan 189. Jika kamu memiliki angka genap, maka kamu ambil rata-rata dari dua angka tersebut, yaitu 178 dan 178 dijumlahkan menjadi 356 dibagi 2, sama dengan 178. Median dalam contoh ini adalah 178. Nah, rumus untuk mencari modus. Modus ini sama dengan L plus H Fm dikurang F1 dibagi dengan Fm dikurang F1 ditambah Fm dikurang dengan F2, di mana L sama dengan batas bawah kelas interval, H panjang kelas interval, Fm frekuensi kelas modus, F1 frekuensi kelas sebelum kelas modus, F2 frekuensi kelas yang menggantikan kelas modus. Akan mencari modus, yang pertama susun semua data dari yang terkecil sampai yang terbesar. Kedua, data yang paling sering muncul disebut modus. Dalam contoh ini akan menjadi 176, 178, 178, 189. Mudah melihat bahwa modus data ini adalah 178 karena hanya 178 yang muncul dua kali. Nah, berikut cara mudah untuk mengingatnya. Min adalah rata-rata, median adalah yang tengah, dan modus adalah yang paling banyak muncul. Di lain kesempatan, kita dapat menggunakan konsep tersebut ke dalam permasalahan matematika yang lebih kompleks. Nah, dilihat dari fitur, keunggulan, serta contoh tampilan media pembelajaran visual berbasis Canva yang telah saya jelaskan sebelumnya, menjadi bukti bahwa Canva ini layak untuk dijadikan pilihan sebagai media pembelajaran visual yang bisa digunakan. Nah, berdasarkan penelitian membuktikan juga bahwa penggunaan media pembelajaran berbasis Canva layak digunakan dalam kegiatan pembelajaran. Elvira dan Delsiana 2019 serta Resmini et al. 2021. Temuan penelitian lainnya juga menyatakan bahwa media pembelajaran visual menggunakan Canva dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Junai 2021 serta Pelangi 2020. Penggunaan media ini sangat efektif baik digunakan secara luring maupun daring. Maka dapat saya simpulkan bahwa media pembelajaran visual berbasis Canva ini dapat meningkatkan semangat belajar bagi peserta didik. Terlebih lagi, pembelajaran dapat diulang kembali karena media dapat digunakan secara online maupun offline. Nah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.